Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Oke, pada video kali ini aku mau share ke teman-teman tentang sunscreen. Teman-teman pernah dengar pertanyaan gini nggak? Kenapa ya si A ini kelihatan lebih tua daripada si B? Padahal kan mereka lahirnya di tahun yang sama. Nah, kemudian ada yang jawab gini, wajar lah, karena kan si A ini kerjanya di dalam ruangan dan nggak kena matahari. Sedangkan si B ini kerjanya di lapangan dan kena matahari terus. Nah, dari obrolan tersebut, kita secara tidak langsung itu meyakini bahwa matahari itu berkontribusi terhadap cepatnya tanda-tanda penuaan gitu. Dan pada video ini aku bakalan ngajak teman-teman untuk sharing tentang pengaruh buruk dari sinar matahari terhadap kulit. Nah, nanti pada video ini aku bakalan spill ke teman-teman sunscreen apa yang aku pakai dan aku suka banget. Aku benar-benar gak bisa lewatin sunscreen ini, bahkan aku nyetok sampai 2 atau 3 sunscreen ini biar kalau habis itu langsung ada gantinya. Di sini aku bakalan ngasih sedikit informasi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tentang sinar UVA dan UVB. Yang pertama aku mulai dari sinar UVB dulu teman-teman. Sinar UVB ini gelombangnya itu agak sedikit lebih pendek dari sinar UVA, sehingga kalau untuk UVB ini dia kalau ngefeknya tuh lebih ke kulit luar teman-teman, jadi kayak bikin kulit teman-teman gosong menjadi hitam gitu, terus terbakar, itu lebih ke sinar UVB. Tapi ada untungnya, sinar UVB ini dia itu nggak mampu nembus kaca. Jadi kalau teman-teman lagi dalam rumah dan ada jendela kaca di rumah, dia itu nggak mampu nembus kaca rumah teman-teman. Jadi kalau di dalam rumah teman-teman bisa berlindung nih dari yang namanya sinar UVB. Nah, untuk melindungi kulit teman-teman dari sinar UVB, teman-teman bisa pakai sunscreen yang mengandung SPF. Nah, kalau untuk SPF, aku itu pernah ngelihat sunscreen dari SPF 15 sampai 50. Untuk sekarang, itu yang pernah aku lihat di sunscreen. Dan aku pernah dengar di satu sumber kalau untuk negara tropis seperti kita, yang seperti kita Indonesia, itu di SPF 30 aja itu udah cukup sih. Jadi minimal kita itu pakai sunscreen yang dengan SPF 30 gitu. Itu 30 itu minimal teman-teman. Jadi kalau SPF-nya lebih tinggi berarti bakalan lebih bagus lagi perlindungannya gitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke sinar UVA. Nah, untuk sinar UVA ini teman-teman, dia efek negatifnya itu lebih ke penuaan dini. Jadi bisa bikin kerutan, bisa bikin garis-garis halus di kulit teman-teman, dan juga bisa nanti buat flek di kulit teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman, ternyata si sinar UVA ini berkontribusi untuk menjadi penyebab kanker kulit gitu. Ngeri banget kan efek dari sinar UVA ini. Dan kacaunya lagi, sinar UVA ini dia gelombang radiasinya lebih panjang, sehingga dia itu bisa menembus kaca rumah teman-teman misalnya. Jadi dia bisa masuk ke dalam jendela rumah yang ada kacanya, sehingga teman-teman tuh agak sedikit lebih sulit berlindung dari yang namanya sinar UVA. Makanya teman-teman kan sering dengar tuh kalau di rumah walaupun nggak keluar langsung kena matahari, teman-teman tetap diwajibkan untuk memakai sunscreen. Nah, karena teman-teman mungkin di dalam rumah bisa berlindung dari sinar UVB, tapi teman-teman nggak bisa berlindung dari yang namanya sinar UVA. Nah, untuk melindungi kulit teman-teman dari radiasi UVA, teman-teman bisa pakai sunscreen yang mengandung PA. Nah, untuk PA ini teman-teman, dia itu ada tingkatannya, ada PA++, ada plusnya sampai 3, bahkan sekarang aku ada baca itu PA-nya plusnya sampai 4+, jadi PA+++++. Dan tentunya semakin besar plusnya berarti semakin bagus juga perlindungan dari sinar UVA-nya ini. Jadi pada intinya sunscreen ini benar-benar penting dan menjadi hal basic dalam skincare. Nah, kalau aku nggak salah sih, basic skincare itu ada facial wash atau sabun muka, terus ada moisturizer sebagai pelembab, dan kemudian ada sunscreen sebagai perlindungan sinar ultraviolet tadi. Nah, aku pribadi nih teman-teman, sebenarnya juga baru tahu sih tentang basic skincare atau pentingnya sunscreen ini. Kalau aku nggak salah, aku pakai sunscreen ini lebih kurang itu aku mulai bener-bener nggak skip sunscreen baru dalam 2 tahun terakhir. Jadi kadang-kadang aku mikir kayaknya udah cukup terlambat sih untuk sadar tentang pentingnya sunscreen. Cuman kalau aku pikir-pikir lagi, daripada enggak sama sekali. Nah, sekarang aku bakalan spill ke teman-teman sunscreen yang bener-bener aku lagi cinta banget, aku lagi sayang-sayangnya. Ini adalah sunscreen dari Azarin yang Hydramycin. Nah, jadi ini adalah sunscreen dari Azarin yang katanya juga sunscreen serum. Dia sunscreen juga, tapi dia serum juga. Jadi
nggak cuman untuk perlindungan tapi juga sebagai skincare gitu. Nah, di sini dia SPF-nya maksimal 50 nih. Menurut aku sih udah maksimal banget nih. Udah wow banget sih perlindungannya. Dan untuk PA di sini dia ada 4+, teman-teman. Nah, jadi SPF 50 dan PA++++. Nah, dan aku bener-bener suka banget sama si serum ini. Jadi meskipun dia serum tapi dia juga ada pencerahnya sih di sini. Kemudian yang aku juga suka banget, dia ini bentuknya gel untuk sunscreennya sendiri, bentuknya gel. Jadi kalau diaplikasikan dia mudah, terus dia itu mendinginkan kulit aku. Jadi aku ngerasa setiap mengaplikasikan sunscreen ini, kulit aku terasa lebih dingin gitu. Kemudian dia gampang nyerap kalau aku habis pakai sunscreen ini. Jadi nggak bikin kulit aku jadi kayak berat gitu. Jadi kalaupun aku layer nanti sama toner juga, sama serum juga, dan kalaupun aku layer sama ini terus aku timpa lagi nanti sama bedak, ini nggak bikin kulit aku terasa berat gitu. Jadi menurut aku bener-bener ngebuat kayak nggak pakai apa-apa gitu sensasinya. Jadi bener-bener hilang dan nyerep gitu aja. Sekilas informasi kan teman-teman, selama pemakaian sunscreen aku ini sepertinya lebih kurang sih. Aku udah pakai segini. Ini kayaknya masih ada botolnya yang aku udah nggak tahu di mana. Ini yang masih tersimpan di kamar, ini aku kumpulin. Dan aku udah restock dua ini masih penuh. Nah, jadi biasanya aku belinya dua gitu, atau bahkan sering sampai 3. Karena memang aku nggak mau ini sampai skip sunscreen ini. Kayak yang aku bilang tadi, minimal aku nggak memperparah efek matahari di wajah aku gitu. Oh ya teman-teman, aku lupa bilang ke teman-teman kalau sunscreen Azelane yang Hydra Maxi ini dia udah 0% alkohol, terus dia juga no fragrance, dan yang plusnya lagi dia itu udah ada perlindungannya terhadap blue light. Jadi kalau kita main komputer, kalau kita main HP, jadi sinar blue light itu ternyata juga bisa berefek buruk terhadap kulit. Nah, jadi dia itu beri perlindungan terhadap sinar blue light. Intinya teman-teman, aku mau bilang ke teman-teman kalau sunscreen ini benar-benar penting, benar-benar menjadi basic skincare yang teman-teman nggak boleh skip kalau teman-teman memang mau ngerawat kulit. Karena ya itu tadi, kita itu nggak pernah bisa terhindar dari yang namanya sinar UV. Dan sinar UV ini benar-benar jelek pengaruhnya atau efeknya terhadap kulit teman-teman. Minimal kalau yang bagi udah ada fleknya, seenggaknya fleknya nggak ditambah. Yang kerutannya udah terlanjur banyak ya penuaan dininya, minimal nggak ditambah tanda-tanda penuaan dininya. Jadi dilindungi dengan sunscreen ini. Oh ya teman-teman, sunscreen ini tidak cukup dipakai di pagi hari saja, jadi jangan lupa replay. Kalau aku pribadi sih biasanya kalau memang nggak sempet, itu biasanya aku replay pas waktu sholat. Jadi setelah wudhu, habis sholat, nanti aku bakalan replay sunscreen ini. Cuman kalau bener-bener di bawah sinar matahari, nanti aku bakalan replay lagi mungkin 3 jam, setelah 3 jam. Jadi aku replay terus, apalagi kalau aku lagi turun lapangan atau kerja di outdoor gitu. Dan sekilas info untuk teman-teman lagi, ternyata sinar matahari itu nggak melulu jelek loh. Nah, ada yang namanya sinar matahari yang bagus nih, yang mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang. Tapi ini tuh bisa teman-teman dapat di jam 7 sampai jam 9 kalau aku nggak salah ya. Nah, tapi kalau di atas jam itu lebih banyakkan sinar UV sih. Jadi lebih baik teman-teman nggak terlalu menantang matahari gitu. Kalau bisa dihindarin ya dihindarin. Oke teman-teman, sekian.